Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Suatu waktu saya didatangi oleh salah satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 orang anak untuk memintai bantuan hukum. Mereka meminta agar bapaknya dikeluarkan dari penahanan yang dilakukan oleh salah satu lembaga. Dalam percakapan singkat, alasan penahanan yang terjadi atas bapaknya adalah karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Nah, atau mungkin bapak ibu, kita semua mengalami hal yang serupa, atau kita berhubungan dengan tindak pidana yang kemudian kita ditahan berdasarkan 3 lembaga yang dapat melakukan proses penahanan. Sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Jadi dapat menonton terlebih dahulu untuk memperlengkapi pengetahuan kita. Nah, kalau kemudian kita ditahan, yang harus diingat adalah setiap penahanan itu harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Dan menghadapi perkara-perkara yang berhubungan dengan persoalan hukum harus tetap tenang. Kita bisa menghadapinya secara pribadi, sendiri, atau kemudian memintai jasa advokat untuk mendampingi kita terhadap setiap perkara-perkara yang kita alami. Nah, ada hal yang keliru yang perlu diluruskan dalam kasus yang saya ungkapkan di awal. Mereka mendatangi saya dan meminta saya mengeluarkan orang tua bapaknya. Hal yang keliru adalah saya bukan lembaga. Saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses penahanan. Dalam Undang-Undang 881 yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penahanan adalah kepolisian, kejaksaan, dan hakim. 3 lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses penahanan. Sementara saya tidak. Saya hanya diberikan spesifikasi pengetahuan khusus di bidang ilmu hukum. Tetapi kemudian saya meluruskan pemahaman ini kepada mereka bahwa saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari status penahanannya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 881 ada hak yang dimiliki oleh tersangka terdakwa. Haknya adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sekali lagi harus diberikan penegasan bahwa orang yang di luar dari 3 lembaga tersebut, orang-orang yang ada di luar, advokat atau siapapun, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Tidak pula memiliki kewenangan untuk melepaskan orang dari penahanan. Yang hanya punya kewenangan adalah 3 lembaga tersebut. Jadi kalau misalnya kepolisian yang melakukan proses penahanan, maka kepolisian pula yang punya kewenangan untuk melepaskan dengan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Ini harus dipahami terlebih dahulu soal ini. Kadang narasi-narasi seperti ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang berperilaku seakan-akan bahwa dia adalah merupakan representasi dari lembaga penegak hukum. Padahal tidak. Nah, jadi permohonan penangguhan penahanan itu haknya tersangka, haknya terdakwa. Sekali lagi, permohonan penangguhan penahanan adalah hak tersangka, hak terdakwa. Jadi bisa saja kemudian kita yang ditahan, kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan tanpa melalui jasa advokat. Karena tentunya ketika kita menggunakan jasa advokat memiliki konsekuensi.
Salah satu konsekuensi tentu berdampak pada jasa yang kita pakai. Jadi sebaiknya kita sendiri yang kemudian terlibat dalam permohonan penangguhan penahanan atau mencari lembaga bantuan hukum cuma-cuma untuk membantu dalam perkara-perkara yang kita alami kalau kita secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi setiap permintaan yang berdampak pada nilai permintaan tertentu, nilai finansial tertentu. Kalau kita memiliki kemampuan, ya bolehlah kita menggunakan jasa advokat. Tetapi bagi yang tidak, boleh kemudian dia didampingi oleh lembaga bantuan hukum cuma-cuma. Jadi dalam proses penangguhan penahanan ada jaminan. Jaminannya uang dan jaminannya orang. Tetapi kalau itu penahanan kepolisian, tentunya yang punya kewenangan untuk mengabulkan permohonan penahanan itu ya kepolisian. Penyidik punya kewenangan untuk melakukan penangguhan penahanan. Kalau itu penahanan kejaksaan, yang punya kewenangan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan ya kejaksaan. Demikian juga hakim. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh proses penangguhan penahanan itu harus dikabulkan. Karena tentunya ada syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi. Di antaranya dalam Peraturan Pemerintah 27/1983 tentang pelaksanaan KUHP menyebutkan bahwa syarat-syarat agar penangguhan penahanan bisa dikabulkan itu syaratnya bisa berupa uang, bisa berupa orang. Orang juga secara teknis di dalam pasal 36 peraturan pemerintah tersebut, penjamin atau orang yang menjadikan jaminan juga nanti dia akan mengeluarkan atau akan memberikan kewajibannya untuk menyetor uang tanggungan. Jadi ada uang tanggungan tertentu yang nilai baik uang jaminan maupun uang tanggungan itu lembaga tersebut yang punya kewenangan untuk menentukan. Nah, tentunya kewenangan untuk mengabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan itu adalah ada di lembaga tersebut. Kalau kemudian dia melihat dalam pandangan subjektifnya, dia melihat bahwa ada kecenderungan orang itu kooperatif dalam proses pemeriksaan, bisa saja dia mengabulkan. Tetapi kalau ada indikasi tersangka atau terdakwa tersebut akan mengulangi tindak pidana, akan menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri, akan sangat sulit penyidik atau orang atau lembaga yang melakukan proses penahanan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Dalam kasus misalnya dalam kasus-kasus pembunuhan, jarang sekali penangguhan penahanan itu dikabulkan. Tidak pernah ada penangguhan penahanan dalam kasus pembunuhan dikabulkan. Walaupun kita tahu bersama bahwa permohonan penangguhan penahanan adalah hak tersangka, hak terdakwa. Tetapi untuk menilai apakah permohonan penangguhan penahanan itu akan dikabulkan atau tidak, itu dari pandangan subjektifnya si lembaga tersebut, kepolisian, kejaksaan, atau hakim. Saya berharap kemudian ini dipahami secara bersama, khususnya masyarakat umum, bahwa pertama permohonan penangguhan penahanan itu adalah hak tersangka, terdakwa. Dia dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penangguhan penahanan ada dalam lembaga. 3 lembaga tadi yang punya kewenangan melakukan proses penahanan, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Lalu dalam proses penangguhan penahanan tentunya ada syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi. Ada jaminan. Jaminannya bisa uang, bisa juga orang.
secara teknis, kalau kita tidak memahami bagaimana mengajukan permohonan penangguhan penahanan, kalau kita di backup, kalau kita diwakili oleh kuasa hukum kita, biasanya kuasa hukum memiliki spesifikasi untuk membuat surat permohonan penangguhan penahanan. Atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang melakukan proses penahanan. Mekanismenya seperti apa? Format dan bentuk tertulisnya seperti apa? Sehingga kita akan dipermudah untuk dapat mengajukan permohonan pemenuhan setiap hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Semoga memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua, memberikan sedikit manfaat, dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan, surat kepada kami melalui kolom komentar atau juga melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.